Oke, coba bayangin deh, kamu lagi siap-siap naik gunung. Niatnya udah paling bener kan? Buat healing, cari ketenangan jiwa, sekalian juga buat nambahin stok foto di feed. Tapi ya gitu deh, kadang ekspektasi nggak seindah realita. Skenario indah itu bisa jungkir balik jadi mimpi buruk dalam sekejap mata. Jadi di kepala kita tuh udah kebayang perjalanannya bakal estetik banget, penuh momen-momen healing. Tapi plot twist, 5 jam kemudian, kenyataannya, sinyal nol. Teman-teman kamu hilang. Dan yang paling aneh, entah kenapa, setiap pohon yang kamu lihat kok mukanya jadi mirip mantannya. Udah deh, penderitaan yang hakiki. Nah, di momen itulah kamu akhirnya pasrah. Sambil natap langit dengan tatapan kosong, kamu cuma bisa bilang ke diri sendiri, kayaknya semesta emang nggak ngizinin gue pulang hari ini deh. Oke, kalau udah sampai di titik ini, apa nih langkah pertama yang harus kamu lakuin? Aturan nomor 1, ini yang paling penting dari semuanya, jangan panik. Serius deh, ini bukan waktunya buat latihan akting jadi korban di film horor ya. Pokoknya, jangan panik dan jangan asal jalan aja. Terus kenapa sih nggak boleh panik? Gini, panik itu efek sampingnya banyak banget dan semuanya cuma bikin rugi. Nafas kamu jadi ngos-ngosan, keluar keringat dingin, malah lari-lari nggak jelas, buang-buang tenaga. Dan yang paling klise, teriak-teriak histeris. Percaya deh, nggak bakal ada kru film yang tiba-tiba datang nolongin kamu. Intinya, gini, hutan itu sebenarnya nggak jahat. Dia nggak ada niat buat nyelakain kamu. Yang paling bahaya itu justru pikiran kamu sendiri. Ya, pikiran yang udah kebanyakan nonton film horor, jadi isinya halusinasi yang aneh-aneh. Oke, anggap aja kamu berhasil tenang. Good job! Nah, pertanyaannya, setelah berhasil ngendaliin panik, apa sih kesalahan paling umum yang sering banget dilakuin orang? Jawabannya adalah jalan tanpa arah. Beneran deh, banyak banget yang mikir, udahlah jalan aja terus, pasti nanti juga nemu jalan pulang. Salah besar teman-teman. Jalan tanpa tujuan itu sama aja kayak nyari jalan buat nyasar lebih jauh lagi. Jadi, prosedur yang benar tuh gimana? Gampang banget. Pertama, stop. Berhenti total. Kedua, duduk, rileks dulu. Ketiga, minum air kalau kamu bawa. Dan yang terakhir, ini penting banget, coba terima dulu situasinya. Pasrah sejenak, gak usah maksain diri jadi Rambo ya. Oke, lanjut ke aturan nomor 2. Di fase ini, prioritas hidupmu berubah 180 derajat. Udah deh, lupain itu yang namanya sinyal Wi-Fi atau 5G. Yang kamu butuhin sekarang itu cuma satu, air. Iya, di situasi kayak gini, smartphone canggihmu itu fungsinya langsung di-downgrade. Sekarang dia cuma jadi 2 hal. 1, center. 2, cermin buat introspeksi diri. Sambil ngaca, kamu bisa mikir, dosa apa ya gue sampai nyasar begini? Nah, terus gimana cara nyari airnya? Coba deh pakai kuping kamu. Dengerin baik-baik. Ada suara gemericik air nggak? Kalau nggak kedengeran, coba cari jalan yang menurun atau cari lembah. Ingat aja hukum fisika anak SD. Air itu selalu ngalir ke tempat yang lebih rendah. Jadi ikutin aja gravitasi. Kemungkinan besar kamu bakal nemu air. Tapi, ada tapinya nih. Dan ini penting banget. Begitu nemu sumber air, jangan langsung diteguk kayak nemu es teh manis pas lagi buka puasa. Please, jangan. Airnya itu harus disaring dulu atau kalau bisa direbus, biar bakteri-bakteri jahatnya pada mati. Lanjut, aturan ketiga. Sekarang kita ngomongin soal makanan. Perut udah mulai bunyi-bunyi kan? Nah, disinilah godaan datang. Hati-hati, jangan sampai salah langkah. Ingat ya, buah beri yang kelihatannya cantik itu belum tentu teman baik. Bayangin, kamu lagi jalan, capek, lapar, tiba-tiba di depan mata ada buah. Warnanya cerah, bentuknya lucu, kelihatannya seger banget. Menggoda iman kan? Insting pertama pasti pengen langsung petik dan makan. Eits, tunggu dulu. Stop. Karena bisa jadi yang kamu lihat itu bukan berkah dari langit, tapi undangan menuju akhirat dengan kemasan yang imut. Makanya ada satu aturan simple yang bisa nyelamatin nyawa kamu. Sebut aja aturan buah RIP. Gampangnya gini, kalau kamu nggak tahu itu buah apaan, ya udah anggap aja namanya buah innalillahi. Jangan pernah disentuh apalagi dimakan. Oke, aturan nomor 4. Matahari mulai turun, malam sebentar lagi tiba. Di saat-saat genting kayak gini, prioritasmu cuma satu, bertahan hidup sampai pagi. Bukan nyari angle foto siluet yang estetik buat medsos. Nyari tempat buat neduh tuh krusial, tapi jangan asal pilih juga. Ada beberapa tempat yang haram hukumnya buat dijadiin tempat nginep. Misalnya, di bawah pohon yang tinggi banget, itu ngundang petir. Terus, deket-deket jurang, ya kali mau iseng keguling. Dan yang paling penting, hindari tempat manapun yang kelihatannya Instagramable.
Jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah ngeremehin dinginnya malam di alam liar. Mungkin kamu mikir, biasa aja, gua kan anak gunung. Kuat dingin di kamar kos pakai selimut tebel, itu beda cerita sama nahan dingin di gunung tanpa jaket dan, yang paling penting, tanpa Indomie kuah. Itu levelnya udah beda, guys. Terus gimana kalau tiba-tiba kamu dengar suara aneh? Kayak ada suara kresek-kresek atau ranting keinjek? Ini bukan saatnya buat jaim atau sok berani ya. Nggak usah diam aja. Reaksi yang paling benar adalah teriak. Pakai sisa tenaga kamu, teriak sekencang-kencangnya. Tolong, ada orang. Kenapa harus teriak? Karena nyawa itu lebih penting dari gengsi. Simpen aja gengsimu buat ketemu mantan di kondangan, jangan dibawa-bawa pas lagi nyasar di hutan. Oke, kita udah ngelewatin fase panik, dehidrasi, sampai godaan buah-buah beracun. Sekarang, yuk kita rangkum semua pelajaran penting dari petualangan healing yang kebablasan ini. Anggap aja ini survival checklist versi singkatnya. Nomor 1, tetap tenang, jangan panik. 2, jangan jadi pahlawan kesiangan. 3, jangan asal makan buah yang nggak jelas asal-usulnya. Dan yang keempat, ini yang paling penting, lain kali kalau mau naik gunung, jangan cuma modal nekat sama doa restu. Persiapan itu segalanya. Dan sebagai penutup, ada satu hal yang harus kita semua ingat. Alam itu emang indah banget, luar biasa. Tapi, alam itu nggak peduli kamu itu siapa. Mau kamu content creator jutaan followers, mau kamu anak sultan, alam nggak peduli. Jadi, hormatilah alam, biar alam juga ngehormatin kamu. Nikmati setiap petualangan, tapi yang terpenting, stay safe ya teman-teman.